Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para dosen pengampu mata kuliah MS 3221, Sistem Konversi Energi, dan teman-teman sekalian yang berada di seluruh Indonesia. Di sini kami dari kelas 03 kelompok 12 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami mengenai analisis performansi R22 dan R134A untuk sistem refrigerasi air conditioner. Di sini saya, Dina Kusardini, NIM 13118-136, bersama 4 teman saya, Samuel Julian, Kholis Roja, Bara Andre, dan Afrani Fulava akan menjelaskan lebih lanjut tentang penelitian kami. Ya, yang pertama abstrak. Pemilihan refrigeran untuk sistem refrigerasi air conditioner tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik, kimiawi, dan termodinamika saja, tetapi juga aspek lingkungan seperti nilai GWP dan ODP pada refrigeran. Pada penelitian kali ini memiliki tujuan untuk menganalisa performansi dari refrigeran R22 dan R134A untuk kebutuhan sistem refrigerasi rumah tangga. Nilai performansi dari refrigeran dapat dilihat dari nilai COP (Coefficient of Performance) yang dapat dihitung menggunakan data pengukuran temperatur dan tekanan. Selain itu, untuk menentukan tipe refrigeran yang sesuai dengan kebutuhan sistem refrigerasi rumah tangga, perlu membandingkan beberapa aspek seperti aspek fisik, aspek kimiawi, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Lalu yang kedua, gambar sistem. Dapat dilihat dari gambar sistem secara umum ini. Yang pertama dari kompresor, lalu menuju ke kondenser, lalu menuju ke expansion valve, lalu ke evaporator, lalu kembali lagi ke kompresor. Selanjutnya itu akan dijelaskan tentang flowchart dan spesifikasi sistem. Nah, untuk penjelasan tentang flowchart-nya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tentang sistem kontrolnya, yang kedua itu tentang sistem refrigerasinya. Nah, untuk sistem kontrolnya sendiri, flowchart yang ditampilkan itu flowchart untuk proses heating, proses pemanasan. Nah, jadi jika ingin digunakan untuk proses cooling, cukup membalikan logikanya. Yang awalnya yes diganti jadi no dan no jadi yes. Contohnya dalam proses heating itu, jadi dideteksi ada temperatur di lingkungan oleh inverter. Nah, kemudian jika temperatur itu memang sesuai dengan yang diinginkan, maka yes, lanjut ke kompresor itu akan menurunkan kecepatannya. Nah, jika temperaturnya setelah diturunkan masih terbuka, maka kompresor akan mati. Nah, sebaliknya jika tidak, maka kompresor akan berputar di dalam sistem refrigerasinya. Jadi terbagi jadi dua. Yang pertama itu bagian indoor dan bagian outdoor. Nah, untuk bagian indoornya sendiri, setelah refrigerannya masuk ke dalam valve dan mengalami ekspansi sehingga berubah fase menjadi gas dan menyerap kalor sehingga dingin. Nah, udara dingin yang melalui heat exchanger ini disebarkan menggunakan cross flow fan. Kemudian setelah menyerap kalor, dialirkan keluar untuk mengalami proses kondensasi. Nah, selama proses kondensasi, kemudian dilakukan juga proses pendinginan dengan menggunakan heat exchanger. Nah, di sini ada propeller fan untuk mempercepat proses pendinginannya dan masuk kembali ke capillary tube untuk mengalami ekspansi lagi sehingga refrigeran digunakan secara sirkular. Nah, selanjutnya penjelasan tentang spesifikasi sistem. Nah, untuk spesifikasi kompresornya sendiri, outputnya itu sekitar 750 watt, untuk fan-nya 20 watt, kapasitornya pada motor fan itu menggunakan arus AC 450 volt, untuk kapasitor di kompresornya AC 370 volt. Nah, untuk selama proses heating dan cooling ditunjukkan di tabel di bawah ini. Jadi saat kondisi standar akan dihasilkan ambient temperaturnya dry bulb per wet bulbnya itu 20/15, ini di indoornya, sedangkan di outdoornya itu 7/6. Nah, sedangkan pada proses cooling akan dihasilkannya itu 27/19 dan pada outdoornya itu 35/24. Itu terkait spesifikasi sistem. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara kerja sistem dari AC. AC ini menggunakan cara kerja sistem refrigerasi. Kerja refrigerasi adalah kebalikan dari siklus Carnot. Jadi pada siklus refrigerasi ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama tahap kompresi, kedua tahap kondensasi, ketiga ekspansi, dan keempat tahap evaporasi. Pada tahap pertama atau kompresi, refrigeran akan ditekan dalam kompresor sampai tingkat kondisinya berada dalam fase cair dengan temperatur yang tinggi. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu tahap kondensasi, di mana refrigeran dari kompresor
tadi diubah menjadi cair dan didinginkan dari temperatur yang tinggi dalam kondensor. Panas yang tinggi dari refrigeran dikeluarkan oleh kondensor sehingga refrigeran menjadi dingin dan dapat melakukan proses penyerapan panas. Lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap ekspansi. Pada tahap ketiga, tekanan cairan refrigeran diturunkan oleh katup ekspansi. Lalu masuk ke tahap keempat atau tahap terakhir adalah tahap evaporasi, yaitu di mana refrigeran diubah dari cairan menjadi gas dalam evaporator. Udara melepaskan panas dan dialirkan ke dalam ruangan oleh kipas pendingin sambil menurunkan temperatur ruangan itu. Setelah dari tahap keempat ini, kembali lagi ke tahap pertama dan siklus pun terulang. Seperti yang terlihat pada slide ini, kami juga melakukan penghitungan termodinamika sistem dengan asumsi yang sama untuk R22 maupun untuk R134A, yaitu adiabatik pada kompresor dan expansion valve, energi potensial dan kinetik diabaikan, energi listrik sepenuhnya digunakan untuk memutar kompresor, aliran incompressible, serta vapor refrigeration system bekerja secara ideal seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Given data untuk R22A dan R134 memiliki kesamaan pada TC dan TH karena itu berkaitan dengan kondisi, dan P3 itu sama karena itu tekanan pada kondensor, dan P1 dan P4 itu tekanan pada evaporator. Berikut merupakan termodinamika sistemnya. Secara singkatnya, penghitungan telah kami lakukan dan kami mendapatkan bahwa COP R22A sebesar 12,76 dan COP R134A sebesar 12,83. Kenaikan COP dengan R134A dibandingkan dengan R22 sebesar 0,55%. Lebih lanjut, seperti yang diberikan pada spesifikasi asetoshiba RAS13 NKHDE refrigeran R22, diketahui rata-rata daya yang digunakan sebesar 253,44 watt. Maka daya akan menurun saat menggunakan R134A sebagai fluida kerja menjadi 252 watt. Selain kami meninjau COP dari suatu sistem, kami juga meninjau aspek-aspek yang berpengaruh kepada refrigeran itu sendiri. Yaitu ada apa saja? Ada 3 aspek yang berpengaruh, yaitu aspek fisik, kimiawi, serta aspek kepada lingkungan. Berikut merupakan aspek fisik. Ada titik beku, ada tekanan pada kondensor dan tekanan kritik, dan juga ada specific heat. Dan ini sangat berpengaruh kepada sistem operasi. Seperti contohnya, titik beku harus lebih rendah daripada kondisi operasi sehingga dapat bekerja secara semestinya. Dan juga pada tekanan pada kondensor. Semakin kecil tekanan pada kondensor, tentu akan semakin kecil daya yang digunakan oleh kompresor. Dan juga ini berhubungan pada tekanan kritik juga. Sedangkan kalor jenis, semakin besar kalor jenis, tentunya akan semakin tinggi panas yang berpindah dari sehingga bekerja kompresor dapat berkurang. Masuk kepada aspek kimiawi, ini akan kami tinjau pada maintenance series. Efek racun yang pertama yaitu dan juga ada kelarutan minyak dan kelarutan air serta reaktivitas. Efek racun ini didominasi tidak hanya pada konsentrasi racun, tetapi juga tingkat pemaparan pada lingkungan. Kelarutan minyak dan kelarutan air sangat berpengaruh kepada performa dari refrigeran itu sendiri. Serta reaktivitas, bagaimana refrigeran tidak boleh bereaksi pada komponen atau material pada dalam siklus refrigerasi. Lanjut, ini merupakan aspek lingkungan, yaitu ada ODP, yaitu ozone depletion potential, ada global warming potential, dan ada flammability. Dan 3 hal ini sangat berpengaruh kepada rantai kimia yang dimilikinya. Pada ODP, muatan unsur Cl sebagai penyusunnya merupakan muatan yang sangat menunjukkan bahwa dia ODP. Semakin banyak Cl, semakin berbahaya untuk lapisan ozon. Sedangkan untuk GWP, semakin banyak fluor, unsur F, semakin mudah berpotensi menyebabkan global warming. Sedangkan flammability, semakin banyak unsur H, semakin pula dia mudah terbakar, seperti yang ditunjukkan pada segitiga maintenance series ini. Lalu dilanjutkan pada tabel perbandingan telah kami rangkum sebelumnya, yaitu titik beku untuk jenis refrigeran sebesar yang tertera pada layar, dan juga ada tekanan pada kondensor, tekanan kritik, specific heat, efek racun, kelarutan minyak, kelarutan air, ODP, GWP, dan flammability, serta harga per 13,6 kg sesuai dengan tangkinya, serta ketersediaan yang ada di Indonesia. Untuk yang terakhir, kita membahas tentang payback period. Apa sih payback period ini? Payback period adalah pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Di sini, kita akan menghitung payback period pada saat penggantian refrigeran dari R22 menjadi R134A pada air conditioner tipe Toshiba RAS13N KHDE. Di sini terdapat berbagai parameter, seperti biaya listrik per bulan, biaya pengisian, dan biaya penggantian refrigeran. Untuk biaya listrik per bulan, setelah dianalisis ternyata lebih murah dan lebih terjangkau jika menggunakan refrigeran R134A dibandingkan refrigeran R22. Tetapi, untuk biaya pengisian dan penggantian refrigeran, biaya yang dikeluarkan lebih mahal sekitar 50.000 per pemasangan. Kemudian kita dapat menyimpulkan yaitu pergantian refrigeran tidak akan berpengaruh signifikan pada performansi sistem refrigerasi. Dapat dilihat memang koefisien of performance dari R134A lebih besar
atau lebih tinggi daripada R22, akan tetapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian pergantian tanpa disertai pengondisian komponen beserta kompresor dapat menyebabkan kerusakan dalam jangka pendek maupun panjang, seperti ketidaksesuaian alat atau komponen dengan fluida kerja yang seharusnya. Di sini pada air conditioner yang kami analisis yaitu merek Toshiba tersebut menggunakan refrigeran R22, sehingga jika kita ingin mengganti refrigeran tersebut menjadi R134A, idealnya kita juga harus mengganti komponen-komponen dan kompresor pada air conditioner tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 12 kelas 03. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.